Kericuhan antara aparat kepolisian dengan massa yang menggelar demo di depan kantor UNHCR Menteng, Jakarta Pusat terjadi Selasa siang. Anies dipantau Densus. Ustadz Farid bertemu Anies sebelum ditangkap Densus 88. Ditulis oleh Jaya Wijaya. Sejak bulan Agustus hingga beberapa hari ke belakang, ratusan pengungsi Afghanistan berdemo di kantor Badan Pengungsi PBB atau UNHCR. Mereka meminta untuk segera dipindahkan ke negara barat, yaitu Amerika, Kanada, Australia. Mereka mengeluh kalau selama ini tidak pernah mendapatkan kepastian hidup di Indonesia. Sebenarnya sudah bukan rahasia lagi kalau negara-negara maju menahan para pengungsi ini di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Indonesia, dan banyak lagi. Tujuannya jelas, untuk mengurangi dampak sosial dan politik di negara mereka, lalu melimpahkannya pada negara berkembang seperti Indonesia. Mereka sudah paham kalau sebagian besar aksi teror dan kekerasan yang terjadi di negara barat, pelakunya kebanyakan adalah warga pengungsi dari negara konflik seperti Suriah, Yaman, Afghanistan, dan sebagainya. Maka negara barat mengirim mereka ke negara berkembang. Sialnya, negara berkembang ini bahkan menerima mereka dengan senang hati. Walaupun tidak jarang mereka berulah. Seperti contohnya demo pengungsi Afghanistan di India. Yang parahnya tidak hanya pengungsi, tapi paham kekerasan sekaligus dengan teroris-terorisnya ikut masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia. Kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina contohnya, yang berasal dari Afghanistan, lalu kelompok JAD yang beraksi di Makassar diduga berafiliasi dengan ISIS di Suriah. Lalu ada Jamaah Islamiyah yang dibentuk di Malaysia pada tahun 1993. Kita juga tidak lupa dengan Dr. Azhari, insinyur asal Malaysia. Aksinya adalah bom Bali 1 dan bom Bali 2, bom malam Natal 2000, serta bom Marriott 2003. Malaysia sendiri mengetahui bahayanya para teroris ini, sehingga mereka sering impor ke Indonesia. Hal ini demi mewujudkan proyeksi ekonomi Malaysia yang akan jadi negara maju pada 2020. Sedangkan Indonesia diprediksi baru pada tahun 2042 menjadi negara maju. Makanya jangan heran kalau Zakir Naik dikecam di sana, sedangkan di Indonesia malah dipuji-puji. Satu lagi negara yang mengimpor paham radikal ke Indonesia adalah Arab Saudi. Jadi jangan aneh kalau Arab Saudi makin moderat, tapi Indonesia makin lebih Arab dari Arab. Karena memang paham kekerasan mereka diimpor ke Indonesia, ulama radikal di Saudi banyak yang dihukum mati, sedangkan di Indonesia malah dipuja-puja, sehingga paham radikal ini mudah masuk ke Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan inti. Ustadz Farid Ogbah yang baru ditangkap Densus 88. Tahukah dia belajar dari siapa? Dilansir Hobbs.id, dalam bio di akun media sosialnya, Ustadz Farid Ogbah menyatakan sebagai murid dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Ini adalah ulama Arab Saudi. Jadi jelas ya, yang penulis tuliskan bukan info sembarang info. Proses impor ajaran radikal dari Arab Saudi ke Indonesia memang benar terjadi. Setelahnya, para ustadz radikal yang belajar dari Arab Saudi ini bisa dengan mudahnya menyebarkan ajaran mereka di sini. Kenapa? Ingat ucapan Buniyani saja. Karena rakyat kita mudah dibodohi dengan sesuatu yang dibungkus oleh silahkan jawab sendiri. Kedua, proses impor ajaran radikal yang tidak sesuai ajaran Islam yang damai ini tidak mungkin bisa berjalan lancar tanpa ada yang memfasilitasi. Siapakah yang memfasilitasi? Jelas, mereka yang berhasil menyusup ke organisasi-organisasi besar yang punya pengaruh di kalangan umat Islam. Mereka ini adalah jaringan besar yang ingin menguasai Indonesia. Tujuannya jelas,
agar Indonesia terus menjadi negara berkembang yang terpuruk. Sementara negara-negara asing yang memanfaatkan kita bisa maju dengan tenang. Ustadz Farid Ogbah adalah salah satu yang ada dalam pantauan Densus. Menariknya, Ustadz Farid ini sebelum ditangkap bertemu dengan Anies beberapa hari sebelumnya. Apakah Densus hanya memantau Ustadz Farid? Ataukah Densus sebenarnya memantau Anies yang kebetulan sedang bersama Ustadz Farid? Lalu Densus melakukan investigasi lanjutan setelahnya. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dan ini bukan artikel terakhir penulis yang membahas hal ini. Sementara ini, kita intip dulu apa yang dilakukan Anies bersama Ustadz radikal tersebut. Dilansir Hops.id. Jadi, 2 hari sebelum ditangkap Densus 88, Anies Baswedan datang melayat ke kediaman rumah duka di Jatinegara, Jakarta Timur. Unggahan akun Instagram Farid Ogbah menunjukkan momen pertemuan tersebut. Bukan cuma itu saja, hubungan Ustadz Farid dan Anies. Ternyata Gubernur DKI Jakarta itu juga melahap buku karya Ustadz Farid loh. Hal ini diketahui dari postingan Farid Ogbah di akun Instagramnya. Waduh, buat bener kenapa baca buku karya Ustadz radikal ya? Menarik untuk diinvestigasi. Begitulah kura-kura. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita berada di Masjid Abu Bakar Siddiq, pesantren Al-Husnayain, dalam acara launching, soft launching Partai Dakwah Rakyat Indonesia PDRI pada tanggal 31 Mei bertepatan dengan tanggal 19 Syawal. Bersama kita Ustadz Ahmad Farid Ogbah, atau Ustadz Farid Ahmad Ogbah, ya, Ketua Yayasan Al-Islam sekaligus sebagai Ketua Umum PDRI. Mohon pengantarannya Ustaz untuk agar masyarakat mengenal PDRI. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, saya bersama Dr. Ahmad Zain yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, umat Islam, MUI di dalam dakwah maupun yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kita launching atau soft launching Partai Dakwah Rakyat Indonesia yang kita lahirkan bersama dengan para aktivis lainnya untuk mengangkat dakwah umat Islam Indonesia agar naik kelas, agar naik tinggi.